fase yang keempat. Dan fase yang keempat apa? Fase tatbiqul amal, fase merealisasikan amal, fase action. Masuk ke fase action. Betul-betul iqamatuddin, masuk fasenya di sana. Sebelum orang diperintah untuk tatbiqul amal, untuk merealisasikan amal iqamatuddin, tapi kan loyalitasnya harus baik dulu, jaringannya harus solid dulu. Baru ketika merealisasikan amal, amalnya nanti efektif dan maksimal. Coba lihat, sampai akhirnya Rasulullah pada fase di dalam surat ke-8 ayat ke-65. Kita lihat. Di dalam surat ke-8 ayat 65, akhirnya ada fase di mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Coba bayangkan, sampai nih fasenya kemari. Wahai orang beriman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya ayyuhan nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Sampai fasenya ditahrid, dikobarkan semangatnya untuk berperang. Ini nggak mungkin dikobarkan semangat berperang kalau loyalitasnya masih rusak, kalau masih belum rapi stoknya. Sampai fase itu, dari fase dakwah, diajak orang, dibangun ukhuwahnya, dibangun loyalitas, sampailah fase akhirnya datang perintah untuk menegakkan agama Allah. Dan ini tidak simsalabim, tidak ada ayat Quran pertama turun langsung suruh berperang, enggak begitu. Ya kan, ini akhirnya fase yang harus dilalui. Para jamaah sekalian, kita harus tahu ya bahwa esensi kehidupan, inti daripada kehidupan itu adalah pertarungan. Ini kita harus paham. Adanya kehidupan itu karena adanya pertarungan. Ketika tidak ada pertarungan, maka tidak ada kehidupan. Ini yang harus kita paham. Coba lihat, di dalam diri kita setiap hari bertarung. Setiap hari orang bertarung. Pagi-pagi masih gelap, udah keluar rumah, bertarung di jalanan. Wah, macet, siapa yang duluan sampai tempat kerja. Di tempat kerja bertarung siapa yang paling baik kinerjanya. Pulang bertarung lagi sampai rumah. Setiap hari dia bertarung dengan persoalan-persoalan hidupnya. Belum lagi di dalam tubuh kita bertarung antara virus dengan imunitas. Setiap hari bertarung, ya kan? Virus dengan imunitas bertarung, bertempur terus. Kadang-kadang virus yang menang, kadang-kadang imunitas yang menang. Kadang-kadang kita sehat, kadang-kadang kita sakit. Coba, apa yang terjadi ketika virus dan imunitas sudah tidak bertempur lagi? Berarti apa? Mati, udah nggak ada kehidupan. Hidup itu ada karena pertarungan. Ya, coba bayangkan para jamaah sekalian, ada ayat yang diperintahkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat ke-216. Dalam surat kedua ayat ke-216 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikumul qital. Tiba-tiba ada perintah kayak begitu. Diwajibkan atas kamu membunuh. Gimana coba? Ada ayat begitu, bayangkan. Jadi memang ada, yang lain ada. Kutiba alaikumul siyam ada. Kutiba alaikumul qisas juga ada. Diwajibkan untuk qisas. Tapi di sini ada kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kamu berperang, diwajibkan atas kamu membunuh. Wa huwa kurhul lakum. Dan Allah tahu berperang itu sesuatu yang kamu nggak suka. Kamu benci itu sama perang. Gak usah aneh, orang alergi, nggak suka sama perang. Allah sendiri menyebut wa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan sebenarnya yang kamu benci itu bisa jadi baik buat kamu. Kalau kamu tidak berperang, kamu pasti diperangi. Kalau kamu tidak berdakwah, pasti kamu didakwahi dengan yang batil. Itu. Maka kenapa kita dakwah? Supaya ya tidak menyebar luas kebatilan. Itulah esensi hidup, pertarungan. Dakwah hak dengan dakwah batil terus bertarung. Kita bangun jaringan yang hak, mereka juga bangun jaringan yang batil. Gitu. Kita bangun loyalitas yang baik, mereka juga bangun loyalitas yang rusak. Kita berjuang merealisasikan amal, menegakkan al-haq, mereka juga memperjuangkan menegakkan kebatilan. Terus akan bertarung sampai terjadi yang tadi saya katakan, yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Terjadilah fase bertemunya dua pasukan.
Ini yang tidak terjadi dalam kehidupan kaum muslimin. Dakwahnya lemah, membangun jaringannya lemah, loyalitasnya lemah, dan juga lemah dalam merealisasikan amal. Merealisasikan amal maunya yang mudah-mudah aja. Iya, memang di dalam merealisasikan amal itu, dari amal sederhana harusnya sampai yang terbesar direalisasikan semua supaya Islam betul-betul tegak. Jadi fase tadi, fase harridil mu'minina alal qital, di mana Rasulullah diperintahkan untuk mengobarkan semangat orang Islam untuk berperang, ini yang tidak dilakukan secara sistemik, ya. Dakwahnya tidak mampu menghasilkan loyalitas yang baik, dakwahnya tidak mampu membangun jaringan yang baik, dakwahnya tidak mampu menggerakkan orang untuk menegakkan Islam. Lantas apa dakwahnya selama ini kalau begitu caranya? Rasulullah bekerja keras, spektakuler, 23 tahun berhasil menegakkan Islam karena sistemik, sangat tersistem sekali apa yang Rasul lakukan itu. Dan ini yang tidak dilakukan kaum muslimin, tidak mengerti arahnya harus kemana, ya. Dan loyalitas atau fase tatbikul amal, fase yang keempat tadi, fase menggerakkan amal, menerapkan amal. Tadi saya katakan fasenya dimulai dari amal-amal sederhana terus sampai amal yang besar. Karena ini amunisi kita para jamaah sekalian, ya. Jangan pernah meremehkan amalan-amalan sunnah. Dari amalan kecil sampai amalan besar, jaga dia. Tilawah Quran kita, sholat sunnah kita, amal-amal apapun kerjakan untuk memperkuat keimanan kita supaya punya kesiapan sampai kita masuk ke dalam amal-amal yang besar. Pelihara dengan baik amal kecil apapun, kerjakan sebaik mungkin. Contohnya lihat di dalam surat An-Nisa ayat ke-77. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-77 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Apakah kamu tidak perhatikan? Coba perhatikan kata Allah, ilal ladzina qila lahum, kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, kuffu aydiyakum, tahan tangan kamu dari berperang. Lihat, ada fase di mana umat Islam belum boleh berperang. Tahan, kamu belum boleh berperang, tahan tangan kamu. Tadi ada fase dikobarkan semangat berperang, tapi ada fase sebelumnya ditahan, belum boleh berperang. Lantas apa? Kalau belum boleh berperang, yang dilakukan apa kalau gitu? Kamu belum boleh berperang, yang kamu lakukan adalah waqimus shalah wa atuz zakat. Itu kerjakan. Kerjakan salat, tunaikan zakat. Apa maknanya? Ayat ini menunjukkan dengan jelas dimensi keterkaitan antara sholat dan zakat dengan persiapan jihad. Sebelum orang itu berjihad, sholat dan zakat itu dulu. Sudahkah kita menjadikan sholat dan zakat kita sebagai persiapan jihad? Coba, sudah nggak? Kalau orang itu mengerti ini bagian fase latihan, fase riyadhah, fase tahapan untuk menuju jihad, lewati dengan sholat dan zakat, maka pasti sholatnya tidak asal-asalan, pasti zakatnya tidak asal-asalan. Bagaimana sholat dan zakat yang bisa mempersiapkan dirinya untuk membela agama Allah? Dibangun itu dari amalan-amalan apapun. Tujuannya satu, untuk bisa berjuang. Ngaji supaya bisa berjuang, sholat supaya bisa berjuang, zakat supaya bisa berjuang, puasa supaya bisa berjuang. Semua dilakukan, diarahkan untuk satu tujuan, untuk membela agama Allah. Kalau sholatnya untuk berjuang, pasti sholatnya tidak asal-asalan. Sholat yang dimaksud apa? Sholat dimensi pertama itu adalah memperkuat hubungan dia pada Allah, ya. Karena Rasulullah bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'min. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu tangganya orang beriman. Sholat itu tangganya orang beriman menuju Allah. Kalau sholatnya baik, terus dia akan mendekat kepada Allah. Allah makin dekat padanya. As-sholatu mi'rajul mu'min. Dan ini bekal yang sangat bermanfaat di medan jihad kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditolong di medan jihad itu karena pertolongan Allah dan orang-orang yang memang dekat pada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu tangganya orang beriman. Dia akan terus menuju kepada Allah kalau sholatnya baik, sehingga dia makin dekat pada Allah, makin jauh sama dunia. Allah makin dekat, dunia makin kecil. Itu kalau sholatnya baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, nggak naik-naik dia, nggak naik-naik menuju Allah, nggak naik-naik. Di situ aja. Tetap aja dunia yang besar, Allah yang kecil. Karena sholatnya asal-asalan.
As-shalatu mi'rajul mu'min. Salat itu harusnya jadi tangga kita menuju Allah. Makanya Rasulullah pun sebelum disuruh berdakwah diperintahkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Suruh bangun salat malam Rasul. Suruh tahajud. Tahajud, perbanyak salat malam supaya kamu punya kekuatan dakwah. Seorang muslim harus menggunakan salatnya untuk memperkuat iman dia menghadapi tekanan-tekanan. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama daripada salat. Memperkuat iman, hubungan kita kepada Allah. Makna salat yang kedua. Salat itu maknanya yang kedua adalah perbanyak shaf, perbanyak jumlah kalian. Perbanyak shaf. Shafnya harus rapi. Kuatkan hubungan pada Allah, perbanyak shaf kalian, jumlah kalian. Shaf yang tertata, yang rapi, jangan shafnya berantakan. Yang rapat shafnya. Shafnya juga yang punya loyalitas yang baik. Kalau imamnya takbir, dia takbir. Imamnya sujud, sujud. Jangan shafnya yang maunya sendiri. Gak mau diatur, gak mau diarahkan. Gak bakal kita bisa berjuang kalau shafnya berantakan. Shaf itu perbanyak, sholat itu perbanyak shaf, perbanyak jumlah, perbanyak pengikut kalian. Begitu laksanakan sholat. Persiapkan mental, persiapkan personil, tunaikan zakat, persiapkan pendanaan. Sudah, siapin saja yang penting. Persoalan nanti mau jadi jihad apa enggak itu urusan Allah. Sama seperti kita mau haji, yang penting persiapan. Kita belajar fikih haji, kumpulin uang, badan sehat. Nanti jadi haji apa enggak? Ya terserah Allah lah. Yang penting persiapkan dulu. Siapkan dulu. Sholatnya bereskan, zakatnya, semua amal-amal siapkan. Persoalan nanti apakah ditakdirkan terrealisasi atau tidak, itu urusan Allah. Yang penting para jamaah sekalian, ya, kita ini jadi seorang muslim harus ya punya cita-cita membela agama Allah, karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bihi mata ala suhbatin minan nifaq. Man mata, siapa yang mati, walam yaghzu, dan dia belum pernah berperang, walam yuhaddits nafsahu bihi, dan belum pernah berniat untuk membela agama Allah, mata ala su'batin minan nifaq, matinya di atas cabang kemunafikan. Itu orang munafik namanya. Jangankan jihad, niat aja nggak ada, gitu loh. Niat aja nggak ada. Itu kata Allah, dia matinya di atas cabang kemunafikan. Orang beriman tuh selalu punya cita-cita membela agama Allah. Persoalan nanti jadi apa enggak itu urusan Allah. Yang penting dia niat dan dia realisasikan dengan langkah-langkahnya. Maka coba bangun langkah itu dengan sebaik-baiknya. Semua kita harus berdakwah, semua kita harus melatih membangun jaringan, semua kita harus melatih membangun loyalitas, punya kesiapsediaan dan punya kesiapan ketika ada perintah-perintah untuk membela agama. Jadi perintah iqamatuddin bisa terlaksana. Tapi kalau ini tidak dijalankan, tahapan-tahapan ini dengan baik, mau sampai kapanpun ya terus muter-muter. Hari ini umat Islam berkutat pada langkah pertama, dakwah, yang nggak beres-beres dakwahnya. Terus dakwah muter-muter ke sana kemari, nggak ngerti apa selanjutnya seperti apa. Nah, maka para jamaah sekalian, itu yang kita ingin coba pahami tentang bagaimana menempuh siratal mustaqim, bagaimana menempuh jalan yang lurus itu, hidup di bawah naungan Islam dengan berpegang teguh dan memperjuangkan Islam itu sendiri. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin.